masih jenengan. Syukur kita berikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pasti maha rahmatnya pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada para bapak ibu guru yang telah hadir dalam kegiatan ini. Pada pertemuan ini kita akan belajar bersama, saya bersama dengan Bu Tri Widiayati dalam rangka pendidikan calon guru penggerak, di mana Bu Tri ini sudah mengikuti pendidikan guru penggerak pada bulan kedua ini. Tentunya dengan adanya kegiatan ini dapat menjadi motivasi pada kita semua untuk mengikuti jejaknya Bu Tri Widiayati, jejak beliau, agar bisa seperti beliau menjadi atau mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan 8, angkatan 9 maupun angkatan 10 nanti. Untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita buka acara ini dengan bacaan bersalam bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah sambutan dari Kepala IDD Kelambu kepada beliau Bu Sri Kuswati SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SD Negeri 1 Lampung, Bapak Pemain SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru semua. Dalam hal ini tidak ada Pak gurunya, Bapak Ibu guru semua. Marilah kita pada pagi ini, dalam kesempatan ini kita selalu mengajarkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan semua rahmatnya kita mendapat kita selalu sehat karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada pagi ini saya sebagai Kepala Sekolah SD Kelambu 4 pertama mengucapkan selamat datang di ruang ini untuk mengikuti acara calon guru penggerak angkatan ke-7, yaitu untuk Kabupaten Gerobokan, yaitu Ibu Tri Widiayati, sarjana pendidikan untuk angkatan 7 ya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih atas waktu panjenengan semua. Saya di sini mengucapkan selamat kepada Ibu Tri Widiayati SPD dengan keberhasilannya yang terangkat atau berhasil dalam mengikuti program calon guru penggerak angkatan 7. Ini merupakan program dari pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan. Ini merupakan program yang sangat luar biasa menurut saya, karena ini memang memerlukan suatu keterampilan, kecerdasan, dan semuanya yang sangat luar biasa. Ini memang perlu banyak sekali belajar dan belajar. Sekali lagi selamat untuk kesuksesannya untuk Putri Widiayati. Semoga ini akan bermanfaat. Pasti ada manfaat untuk program ini.
berguna bagi anak-anak atau peserta didik semua. Dan semoga ini juga menjadikan motivasi untuk guru-guru yang lain. Saya percaya dengan kegigihan jenengan, dengan kesabaran jenengan, dengan keuletan jenengan, pasti bisa. Hanya itu yang saya sampaikan. Semoga acara ini nanti bisa berjalan dengan sukses, bisa terlaksana dengan sukses sampai akhir nanti, tidak ada halangan sesuatu. Dari saya cukup. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati pada yang sama, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya adalah penyampaian materi pada aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Bu Tri Dayati SPTSD dari SD Negeri 4 Kelambu, JP Angka 7 Kabupaten Kububan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, terutama Bapak Henik dan Bu Sri Kuswati selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Kelambu dan SD Negeri 1 Kelambu, serta teman-teman dari SD 2 dan SD 1 Kelambu. Hari ini kita belajar bersama. Saya berdiri di sini bukan bermaksud untuk menggurui panjenengan, tapi kita sharing untuk kemajuan dan perbaikan anak didik kita ke depannya. Hari ini saya melaksanakan pengimbasan, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Ini sebetulnya berlaku untuk semua sekolah, di SD, SMP maupun SMA. Kita langsung saja. Selamat datang para guru hebat, mari belajar bersama, berkolaborasi bersama, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah kita. Pertanyaan romantik. Nanti Bapak Ibu menjawab pertanyaan ini dengan setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Ada yang setuju, ada yang tidak. Pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Tiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dari ketiga pertanyaan romantik ini dan dari pengalaman yang saya peroleh bersama Bu Yani waktu SMA, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu tadi ada yang setuju, ada yang tidak. Itu bisa dikatakan mendisiplinkan dalam hal positif atau dalam hal negatif. Misalkan kita menghukum anak yang terlambat dengan lalu masuk kelas, misalkan dengan membaca. Di dalam pikiran anak itu akan tertanam, oh berarti aku nek salah ini dikon moco ini berarti salah. Nah seperti itu. Itu termasuk dalam artian mendisiplinkan. Kita tujuan awalnya adalah mendisiplinkan, tapi kenyataannya yang diterima oleh si anak adalah sebuah hukuman, dan hukuman itu dianggap sebuah beban. Misalnya aku nak telat, saya kalau terlambat nanti saya disuruh membaca. Yang digunakan anak itu adalah membaca adalah sebuah hukuman, sebuah kesalahan. Kalau tidak salah berarti saya tidak perlu membaca, ya kan? Nah seperti itu. Kemudian membersihkan halaman, meningkatkan disiplin. Kamu terlambat, bersihkan halaman dari sebelah utara sampai sebelah selatan, misalkan. Berarti besok kalau saya membersihkan halaman itu berarti saya salah. Kalau saya tidak salah, saya tidak membersihkan halaman. Berarti kan tidak tertanam motivasi dari anak tentang kebersihan ini. Nah,
yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila di mana anak-anak ini mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, kebinekaan lubar, beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Anak belajar sesuai tahap perkembangannya. Kita sebagai guru adalah sebagai fasilitator dan sebagai penuntun sesuai perkembangan anak dan sesuai bakat minat anak. Ini berlaku di sekolah formal, juga berlaku di sekolah inklusif. Kemudian selanjutnya, disiplin positif. Dalam bahasa kita, kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian sebagai seorang pendidik, tugas kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nilai-nilai kebajikan universal yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 tadi. Kemudian dilanjut. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ini berlaku untuk anak-anak maupun orang dewasa. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasinya apa? Yang pertama, misalkan tadi, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Siswa melakukan tindakan kedisiplinan karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Saya kalau terlambat dihukum, kalau maju guru. Itu berarti motivasinya bukan dari dia, tapi dari karena dia takut dihukum. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Siswa melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Misalkan anak-anak kita nanti kalau kamu mau maju, guru kasih hadiah. Nah seperti itu kan termasuk motivasi ekstrinsik. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Siswa melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan nilai intrinsik yang muncul dari dalam diri siswa itu sendiri. Yang ketiga, selanjutnya konsep hukuman dan identitas gagah. Ada hukuman, ada penghargaan, tapi ini tidak bisa diterapkan karena nanti hasilnya gagal. Yang pertama, hukuman itu menyakitkan. Kenapa hukuman itu menyakitkan? Karena terpaksa dihukum. Anak kata dihukum, mendengarnya kata saja sudah takut, menyakitkan, tidak nyaman. Siswa takut, memaksa. Siswa menyembunyikan kesalahan. Dan aku gak dihukum, aku gak jujur. Akhirnya kan timbul seperti itu, berbohong. Terus kemudian siswa menjadi rendah diri. Misalkan anak di satu kelas, dia membuat kesalahan, hukum maju ke depan. Kira-kira dia malu tidak dengan teman-temannya? Malu. Maka itu yang menyebabkan siswa menjadi rendah diri. Penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Ini penghargaan tidak harus dalam bentuk wujud benda. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman tadi bersifat negatif, konsekuensi itu netral, restitusi itu positif. Konsekuensi, penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, ada stimulus dan respon, siswa menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Pada restitusi, siswa bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, diri yang memegang kontrol, siswa bersemangat memperbaiki kesalahan. Teori kontrol di sini yang dimaksud adalah motivasi yang ada dari diri sendiri. Misalkan Bapak Ibu, coba kita
Tidak. Kenapa? Karena itu ada kontrolnya dari dalam diri sendiri. Walaupun saya dikenalkan itu berharga menurut saya, walaupun saya dikasih 3 kali harganya 3 kali lipat dari yang saya pegang, tapi karena saya tidak menyukainya dan itu berharga buat saya, itu ada pada diri kita. Maka dari itu namanya kekuatan yang ada pada diri itu bisa mengalahkan dari orang lain. Maka dari itu yang dimaksud motivasi intrinsik tadi sangat penting daripada motivasi ekstrinsik. Kemudian selanjutnya di hukum penghargaan. Penghargaan itu menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan merusak ketepatan dan penghargaan itu menghukum. Penghargaan merusak hukuman. Misalkan anak ranking 1 kita kasih hadiah. Ranking 1, ranking 2, ranking 3 sudah berbeda kan hadiahnya. Itu juga menimbulkan rasa iri walaupun kenyataannya memang mereka berbeda. Terus hubungan antara dengan yang tidak memiliki ranking itu juga akan berbeda. Iri, rasa iri itu akan muncul dari diri tiap anak. Itu yang dimaksud hukuman penghargaan merusak hubungan. Kemudian untuk program kebajikan atau apresiasi, hal yang perlu diingat dalam memberikan apresiasi ke anak, kita tidak bisa memberikan apresiasi ke anak dalam bentuk barang. Sekarang itu sudah agak dikurangi dalam apresiasi bentuk barang karena tadi dari beberapa penghargaan yang merusak hubungan termasuk hukuman tadi. Berikan dukungan secara khusus. Setiap bapak ibu di kelas memiliki ciri-ciri anak yang berbeda. Berikan secara khusus. Terus kemudian konsisten dalam memberikan pengakuan. Walaupun dia tidak mampu, tidak mau terus dukung terus. Kita tidak capek-capeknya untuk mendukung. Berikan pengakuan secara pribadi. Berikan pengakuan kepada murid secara bergantian dalam satu kelas secara bergantian. Jangan memuji anak satu itu terus, karena nanti dapat merusak hubungan dengan murid yang lain. Kemudian fokus pada proses. Dalam sebuah pembelajaran, kita harus berfokus pada prosesnya. Untuk hasilnya itu urusan belakangan. Ya, misalkan
hukuman atau konsekuensi. Kita lihat dari pernyataan itu, mencatat 100 kali dalam buku saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali. Itu merupakan sebuah hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ini termasuk hukuman. Murid push up itu juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air itu konsekuensi. Murid disuruh, kata disuruh itulah yang menunjukkan hukuman. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran resiprokal termasuk konsekuensi. Mungkin sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan guru PJOK. Kan setiap guru punya cara masing-masing, ya kan? Terus kemudian konsep disiplin restitusi. Apa yang dimaksud dengan restitusi? Menurut dosen 2004, restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Ciri-ciri restitusi yang pertama, menebus kesalahan atau belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Solusi ini kita peroleh dari mana? Solusi ini kita peroleh dari orang-orang di sekitar kita. Kita kan dalam sebuah lingkup sekolah ada teman guru, ada kepala sekolah, mungkin ada teman satu kelas itu sendiri yang bisa memberikan solusi untuk temannya. Kemudian di sini saya memiliki sebuah kasus yang sangat umum sekali dan Bapak Ibu guru mungkin setiap hari hampir menjumpai muridnya seperti itu. Siswa sedang tidak mengerjakan PR. Ini kita kelompokkan apabila masuk hukuman. Contoh hukuman yang diberikan misalkan guru menghukum siswa dengan hormat bendera 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Menghukum siswa untuk bersih-bersih halaman. Konsekuensi apabila tidak mengerjakan PR. Guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR-nya saat jam istirahat atau dikerjakan 2 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati guru. Itu konsekuensi. Terus restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Tadi kan di awal sudah saya jelaskan, hukuman itu bersifat negatif, kemudian konsekuensi itu netral, restitusi itu jalan yang terbaik. Misalkan ada anak yang sering tidak mengerjakan PR atau tugas, ini pun juga berlaku di kelas saya sendiri, saya juga sampai bingung. Ini kita tanyakan, kenapa kok kamu kok tidak mengerjakan PR? Alasannya mungkin lupa. Kemudian saya kemarin ikut ibu pergi, kan seperti itu. Tapi kalau yang sering tidak mengerjakan anak-anak itu terus, itu patut dipertanyakan. Kemudian setelah itu dari kita mendekati si anak, ada kemungkinan besar si anak akan terbuka kepada kita. Akhirnya akan muncul sebuah solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama adalah penghukum, kedua adalah membuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini yang saya kurangi, saya hindari, dan Bapak Ibu semua perlu dihindari dan tidak perlu diterapkan adalah posisi 1 dan 2. Posisi penghukum dan membuat rasa bersalah. Itu kita hindari. Dan kita tidak bisa pakai. Membuat rasa bersalah. Misalkan kita berbicara ke anak dengan kata-kata yang halus, tapi menusuk ke anak, akhirnya anak itu merasa bersalah. Itu kan yang kita lakukan, ya kan? Nah, itu boleh kita hindari. Terus sebagai teman, kita sebagai teman ini ada pada posisi ketiga. Pada saat kita sebagai guru, kita boleh bertindak sebagai teman untuk anak didik kita supaya anak didik kita itu sedikit terbuka dengan kita. Kemudian pemantau kegiatan anak dalam pembelajaran. Yang terakhir adalah sebagai manajer, pemimpin dalam pembelajaran. Kelas kita adalah rumah kita, hak kita. Perbaiki dari nilai baik gurunya ada pada manajernya, ya. Kemudian lanjut, perbedaan antara kasus
manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Menanyakan kesalahannya si anak agar kita mampu memberikan solusinya. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kita lihat contohnya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat mengendarai motor? Kok motor orang ambil? Kenapa kita harus memakai helm? Tujuannya untuk apa? Sebagai perlindungan atau keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Seperti yang gencar-gencarnya pada tahun 2020, masuk rumah mencuci tangan, keluar rumah memakai masker. Kenapa dilakukan seperti itu? Tujuannya adalah supaya peraturan itu bisa berjalan dan dari peraturan itu akan menjadi sebuah keyakinan. Nah, itu adalah tujuan. Kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kita lihat nanti termasuk keyakinan kelas atau bukan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini termasuk dalam misalkan disiplin, tanggung jawab, atau menghormati atau yang lainnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelasnya apa yang pas? Disiplin. Dilarang mengganggu orang lain. Tertib. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Ini bisa ada disiplin, tanggung jawab, tertib, menghormati orang lain. Terus kemudian kita lihat selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba. Ini sebetulnya tidak di SD ya, tapi karena kasus-kasus yang ada, SD itu juga sudah terkontaminasi melalui jajanan. Kemudian bagaimana bergantian dan menunggu giliran. Disiplin, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Kita lihat semuanya masuk dalam kelompok apa. Yang pertama, selalu merapikan kembalikan buku ke tempatnya, termasuk tanggung jawab. Anak-anak belajar di perpustakaan, kemudian bukunya ada dan masuk, bukunya ditinggal begitu saja. Berarti kan anak tidak bertanggung jawab, ditinggal. Nanti siapa yang merapikan? Dilarang mengganggu orang lain. Ini menghormati orang lain, termasuk keyakinan kelasnya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, menghormati. Ini juga termasuk menghormati orang lain dan komitmen dalam arti di sini adalah menghormati guru dan temannya. Misalkan terlambat, teman-temannya belajar, gurunya mulai membuka materi, dia terlambat, berarti kan dia tidak menghormati. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ini berhubungan dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Ini menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, itu kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini termasuk keselamatan dan keamanan. Terus ini adalah contoh kegiatan pembuatan keyakinan kelas yang ada di kelas 5 yang saya terapkan. Mulai dari diskusi tentang peraturan, merumuskan peraturan menjadi keyakinan dan menegakkan keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas yang ada di kelas 5, ada yang berupa bambu. Yang pertama adalah disiplin, yang kedua jujur dan tanggung jawab, belajar lebih rajin, hormat dan patuh kepada guru, tidak membeda-bedakan teman. Keyakinan kelas, bagian keyakinan kelas 5, bagaimana pembentukan keyakinan kelas, melibatkan semua warga kelas. Kita juga bisa melibatkan wali murid, bisa dibuat wali grup, disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, berupa pernyataan universal, sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian lanjut segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Guru bisa berkata kepada murid, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna.
bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer yang mampu menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Sekarang mari kita berefleksi, Bapak Ibu semuanya. Nanti kita ini kan sesi belajar bersama. Saya memiliki 4 pertanyaan. Nanti Bapak Ibu bisa secara bergantian untuk mulai menjawabnya dari diri Bapak Ibu masing-masing. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu setelah dari pemaparan materi yang saya paparkan hari ini? Monggo bisa dimulai dari Pak Heri atau Bu Sri kalau mau. Terima kasih atas waktu yang diberikan saya. Saya akan menjawab paradigma apa yang saya dapatkan setelah pemaparan ini. Kami jadi tahu bagaimana cara mendidik anak, bagaimana cara memotivasi anak. Kami jadi tahu sebenarnya apa yang tidak perlu kami lakukan dan perlu kami lakukan, terutama masalah untuk memotivasi anak. Kami jadi tahu bagaimana cara memotivasi anak agar ada perubahan di dalam kepribadian anak itu. Contohnya tadi antara hubungan dan apa itu tadi konsekuensi dan yang lain. Nah, situ kami jadi tahu. Terima kasih atas pemaparan ini. Semoga akan bermanfaat bagi kamu dan yang lain. Terima kasih. Untuk yang lain, ini tentang yang kita peroleh hari ini ya Bapak Ibu, dari yang saya paparkan dari halaman 1 sampai halaman terakhir ini, karena ini sudah ada pada sesi terakhir. Jadi yang kita peroleh hari ini itu apa saja yang bisa kita terapkan nanti untuk di sekolah kita masing-masing, apalagi di kelas 1 dan kelas 4 ini kan sudah sekolah ramah anak, mengurangi hukuman yang bersifat negatif, jadi hukuman yang gak masih positif dan mengurangi hukuman lah katakanlah, sehingga mampu memotivasi anak, timbul motivasi anak dari diri sendiri. Kemudian pertanyaan yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Monggo dari Ibu SD Lampu 2 maupun dari SD Lampu 1 kalau mau berefleksi untuk diri masing-masing, ada waktunya. Untuk perasaan yang muncul selama saya mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik, ternyata selama ini pembelajaran yang saya lakukan mengenai memberikan motivasi ke siswa tentang hukuman atau konsekuensi ataupun memberikan motivasi berupa penghargaan ternyata kurang tepat. Jadi dengan mengikuti sesi ini saya bisa lebih mengetahui apa yang harus saya lakukan ke depannya supaya lebih baik lagi. Terima kasih. Monggo untuk yang lain. Kalau tidak
bertahun-tahun, bukan baru kemarin. Nah, kira-kira yang sudah panjenengan semua terapkan di kelas panjenengan itu sebagai dari 5 posisi kontrol itu panjenengan sebagai apa? Coba untuk memberi masukannya, dan kita jujurlah kepada diri kita sendiri. Saya tuh di kelas itu sebetulnya posisi saya itu sebagai apa? Lebih dominan ke yang mana? Coba untuk Bapak Ibu bisa memberi masukannya. Boleh kok, tidak hanya satu saja, boleh lebih dari satu, bahkan semuanya boleh. Ini terbuka, kita belajar bersama. Monggo Bapak Ibu. Berkaitan dengan peran orang yang telah dalam selama ini, saya bisa mengatakan dari teman kepada anak yang mana kalau pas itu kan cenderung lebih dekat dengan ibu. Jadi selama ini saya berbicara seolah sebagai ibu mereka sendiri pengganti ibu mereka benar. Seperti permasalahan anak-anak tidak terjadi di kepala mandiri. Mereka akan melahirkan dengan ibu izin dengan baik dan saya akan mengatur. Kedua, anak-anak untuk kelas 1 sendiri, kelas 1 kan masih kelas 9, jadi mereka membutuhkan untuk pendampingan dan pembelajaran. Ada soalnya anak-anak merasa nangis, takut, karena tidak bisa mengikuti, saya akan mendampingi mereka sendiri. Dan juga kalau saya menjadi pemberi salah, jadi anak yang terlambat, kadang ditekankan kita tadi, kamu sekarang seperti ini kan, ini anak-anak merasa Pak aku seperti ini kan gitu. Jadi ya itu sudah saya lakukan juga, tidak baik, tapi ya memang itu kondisinya saat itu Pak ini. Untuk sebagai manajer, ya ada knowledge yang lakukan juga, tapi belum maksimal. Tahap belajar untuk kemudian lebih baik. Terima kasih. Dari teman-teman SDN 4 Kelambu, dari Bapak Ibu Guru dan Ibu semuanya, kelas maupun guru mapel, silakan menilai diri masing-masing. Selama saya mengajar itu saya ada di posisi yang mana? Dari 5 posisi tadi, apa tadi yang pertama? Pembuku, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Monggo kita sharing bersama. Nanti ini juga demi kebaikan anak didik kita di sekolah bersama. Ayo, baik dari teman-teman SDN 4 Kelambu, silakan. Terima kasih Budi. Selama saya mengajar di kelas 6, di kelas saya merasa itu tadi penghukum, dan hari ini saya belajar banyak hal bahwa hukuman itu tidak baik untuk anak-anak kita, karena ada kalanya anak sudah diingatkan ini tugas untuk besok pagi, malamnya sudah diingatkan lagi di WA group, jangan lupa tugasnya, tapi besoknya mereka lupa dengan alasan guru ketinggalan dan lain sebagainya. Itu sering juga saya menghukum anak-anak yang tidak membuat tugas ataupun lupa mengerjakan PR dengan hukuman menghafalkan juz amma, biasanya seperti itu. Kemudian saya juga sudah menerapkan menjadi teman, di mana anak-anak kelas 6 itu sudah memasuki masa pubertas. Mereka sudah mengenal lawan jenis, mempunyai ketertarikan kepada lawan jenis, kemudian mereka lebih memperhatikan diri mereka. Ada yang sudah mulai dengan skincare, body care, dan lain-lain. Maka jarang anak-anak itu mau terbuka dengan orang tua di rumah karena mereka merasa sudah mampu. Karena itu peran teman ini juga sangat penting di kelas 6 terutama nih. Jadi ada keterbukaan antara anak-anak dengan guru, di mana mereka bercerita, mereka mengeksplorasi diri juga bagus. Tidak ini bagaimana. Kemudian untuk peran manajer masih kurang
kemudian juga saya juga pernah membuat rasa bersalah pada anak-anak. Untuk pengalaman belum optimal juga. Sekian dari saya, terima kasih Bu Tri. Untuk Bapak Ibu guru yang lain, kita belajar bersama. Nanti kita perbarui bersama tentang posisi kita sebagai guru di sekolah. Yang penting kita hindari posisi 1 dan 2. Kita hindari sebisa mungkin, ya. Kita hindari sebisa mungkin agar anak-anak itu tumbuh dengan motivasi intrinsiknya, bukan tumbuh motivasi ekstrinsiknya. Monggo untuk Bu Arifah ini sebagai satu-satunya guru mapel yang mungkin tidak sama dengan guru kelas yang dari pagi sampai siang berhadapan dengan murid. Bahkan guru mapel itu guru yang dirindukan karena bertemunya seminggu sekali, bisa memberikan refleksinya berada di posisi manakah sebagai guru mapel. Terima kasih atas waktunya ya. Untuk bagi saya, ini pertanyaan nomor 3 nih, peran Among ya. Peran Among seperti apa yang telah saya lakukan selama mengikuti modul ini? Kalau menurut saya, peran Among itu istilahnya kalau orang Jawa itu bisa ngomong anak nih. Kita bisa tahu apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan. Jadi kita juga tahu mengapa murid itu perlu diberi hubungan atau diberi penghargaan. Kalau menurut saya seperti itu, kita bisa mengerti tentang kondisi dan situasi mereka. Apa yang menyebabkan mereka melakukan kesalahan? Apa yang menyebabkan mereka tidak mengerjakan tugas-tugas dari kita? Apa yang menyebabkan mereka terlambat ke sekolah? Kita harus tahu, kita harus bisa mengerti. Tidak hanya asal kita memberi hukuman, memberi penghargaan. Selama ini yang saya terapkan, kalau misalkan ada anak yang tidak mengerjakan PR itu, saya tanya, kenapa PR itu tidak dikerjakan? Kalau ada anak yang terlambat, saya tanya, kenapa bisa terlambat? Apa alasannya? Kita tidak langsung menghukum mereka. Ataupun kalau anak yang pandai, kita tidak langsung memberikan penghargaan. Misalkan mengerjakan betul semua, ya ada PR betul semua. Nilainya 100, kita juga harus tahu dari mana dia dapat menjawab semua pertanyaan itu. Kalau misalkan dia belajar sendiri lulus, silahkan diberi penghargaan. Ada PR itu juga ada yang dituliskan orang tuanya, walaupun dia sudah kelas tinggi ya, misalkan itu ada, masih ada yang seperti itu kan. Kita sebagai kita harus tahu latar belakang siswa. Tidak hanya langsung asal memberi umur, kita tanya dulu apa penyebabnya mereka berbuat seperti itu. Kita harus mengerti. Kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih dari saya. Terima kasih. Berarti bisa disimpulkan kalau Bu Arifah tadi termasuk dalam sistem Among yang ketiga ya. Teman. Manajer juga. Karena tadi menanyakan alasannya. Baik, untuk pertanyaan yang keempat, saya akan menjadi Among seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Monggo, persilakan. Monggo Bu Eka yang memiliki murid khusus di SDN 4 Rambu. Kira-kira jenengan itu ada di posisi mana sebagai guru paling spesial di kelas 4 dengan murid yang sangat istimewa sekali? Kira-kira jenengan ada di posisi mana? Dengan memiliki murid inklusif itu termasuk kelas 4. Enggak, ini maksud saya menjadi Among seperti apa? Ini hampir sama, pertanyaannya hampir sama Bu Eka. Among seperti apa? Kira-kira di dalam kelas
setelah saya mengikuti modul ini. Kalau menurut saya akan menjadi among, yaitu menjadi teman. Selain teman juga akan menjadi, insya Allah akan menjadi manajer, karena memang saya memiliki murid-murid yang khusus spesial. Ada ya, kalau Bufron itu memang dia serius sekali dengan teman-teman yang lain. Ya mungkin dengan menjadi teman, karena dia juga suka bercerita, tapi ceritanya juga tidak jelas. Ya kita tinggal memberikan motivasi yang sepantarannya lah. Kalau kita misalnya memberikan motivasi kepada anak-anak yang lain itu dengan kata-kata yang kompleks, kalau dengan Bufron saya memberikan motivasi dengan istilah bahasa. Ya. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sesi belajar hari ini sesi belajar bersama hari ini, saya ingin Bapak Ibu semua atau perwakilan dari Bapak Ibu memberikan sedikit masukan untuk saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari yang sudah kita pelajari, yang sudah saya pelajari di modul 1 ini saya masih ada 2 modul lagi yang harus saya pelajari selama mengikuti pendidikan di angkatan 7 ini. Saya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu semua, memberikan masukan untuk saya ke depannya supaya ini berlangsung untuk saya sendiri, saya pribadi maupun demi kebaikan sekolah kita bersama, bisa berjalan dengan lancar, bisa menghasilkan hasil yang baik untuk anak didik kita. Monggo dari Bapak Ibu semua atau perwakilan yang memberikan masukan untuk saya pribadi maupun untuk sekolah. Terima kasih. Terima kasih Putri. Saya pesan bahwa pelajaran pada siang ini sangat bagus, yang tolong diterapkan pada anak-anak, khususnya yang tadi dia bisa dari sebagai pemukul dan pemberi rasa bersalah. Jadilah teman yang biasa. Karena dengan dekat kita pada anak-anak itu, anak-anak itu menjadi nyaman. Dulu pada waktu saya mutasi dari Taban ke SD Kabupaten ini, itu tidak ada murid yang tidak nangis karena karena selama saya mengajar itu tidak pernah yang namanya jewer, namanya keras dan sebagainya. Saya selalu ramah pada anak. Kemudian tolong anak itu didekati secara apa ya? Seperti ibu lah, seperti itu. Dan satu. Dan keluarnya apa, kemudian harapannya apa dan sebagainya. Memang untuk memberikan motivasi yang instintif itu memang sulit, ya. Tapi yang perlu kita coba, karena dengan motivasi itu anak-anak itu tidak merasa terpaksa dalam belajar, tidak merasa terpaksa, dan dia akan merasa senang, nyaman, diajarkan dengan dan di dalam ruang kelas yang nyaman.
Saya mengingatkan semuanya, saya sampaikan terima kasih. Terima kasih Bapak Henry. Mungkin Untuk refleksi yang sudah Bapak Ibu sampaikan, jadi dapat kami simpulkan. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan tadi sudah disampaikan oleh Bu Stigoswati. Jadi melalui kegiatan ini kita dapat membedakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian mengapa perlu adanya keyakinan kelas di samping adanya peraturan kelas. Kemudian untuk refleksi yang kedua, perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Evi, yaitu ternyata selama ini Bu Evi belum tepat dalam memberikan motivasi dalam belajar. Jadi melalui kegiatan ini kita dapat belajar bersama-sama tentang makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kemudian untuk refleksi yang ketiga disampaikan oleh Bu Luli, Bu Ida, dan Bu Arifah. Peran AMOM seperti apa yang telah dilaksanakan selama mengikuti modul ini. Jadi selama ini Bu Luli sudah mengikuti, sudah menjadi AMOM yang pertama sebagai teman, kemudian sebagai ibu juga, tetapi masih memakai peran pemberi rasa bersalah. Untuk peran AMOM yang dilaksanakan oleh Bu Ida, penghubung pernah, sebagai teman juga sudah, kemudian untuk peran manajer kurang optimal, pemantau sudah, pemberi rasa bersalah juga pernah. Jadi ini lengkap, paket lengkap untuk Bu Ida. Kemudian untuk Bu Arifah, sistem AMOM yang telah dilaksanakan selama ini adalah manajer dan sebagai teman. Untuk refleksi yang keempat, saya akan menjadi AMOM seperti apa setelah mengikuti modul ini. Jadi ini tadi disampaikan oleh Bu Eka, kedepannya yang akan dipakai adalah ketiga-tiganya kecuali penghukum dan pemberi rasa bersalah, terutama sebagai teman. Kemudian yang terakhir, masukan untuk kegiatan berikutnya dan kegiatan yang telah dilaksanakan hari ini disampaikan oleh Bapak Muheri. Jadi kegiatan hari ini sudah bagus. Setiap ada materi atau modul yang sudah kita pelajari, hendaknya segera kita terapkan, terutama untuk penerapan disiplin ini kepada siswa didik kita. Berikutnya, sistem AMOM yang tentunya harus digunakan adalah sebagai teman, sebagai manajer, maupun sebagai pemantau. Ini yang paling efektif kita gunakan. Yang terakhir, mencoba